Tapi jadi takut juga nggak sih setelah pandemi pandemi selesai ini, nanti bakal apakah ada ada? kayak gitu nggak ya? Semoga enggak ya. Semoga nggak ya, Jangan sampai. amit-amit. Selamat datang lagi di konten Sinepuan. Buat kawan puan yang hobi nonton film atau series, atau lagi pengen tahu nih film atau series apa yang lagi trending, sekarang kamu udah punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan ini kita bakal kupas tuntas semua genre film dan series yang pastinya kamu bakal suka. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal serial drakor yang sering dibandingin sama drama Sweet Home. Karena latar tempatnya yang serupa. Kayaknya Sama-sama di apartemen. Ada wabah yang bikin manusia jadi makhluk lain. Apa tuh ya? Betul. Dan ini serial ini nih jadi comeback momennya dari pemeran utama, yaitu Hyo-joo, yang dia sempat vakum 5 tahun. Wow. Jadi ini comeback drakor pertamanya dia. Wow. Terus ini tuh juga jadi ajang kembalinya Park Hyung-sik ke drama Korea setelah wamil sejak 2019 hingga Januari 2021 kemarin. Wow. Habis wamil langsung drakor nih. Drakor, mantap. Jadi ini tuh yang dari tadi kita omongin itu serial Happiness. Serial Korea Selatan. Serial Korea Selatan. Dan drama ini nih bercerita tentang sekelompok manusia yang stuck atau terjebak di satu gedung apartemen. Karena kabarnya ada wabah mematikan, yaitu wabah zombie di luar. Benar, dan ini tuh sebenarnya agak unik jalan ceritanya dan sebenarnya menurut aku sih agak kurang masuk di akal ya, karena mereka berubah jadi zombinya itu setelah minum pil. Wow. Minum pil yang katanya awalnya tuh buat ngobatin satu penyakit. Gimana ceritanya pil yang tadinya jadi obat tiba-tiba bisa ngubah manusia jadi zombie? Itu dia. Iya nih, aku tuh belum pernah sebelumnya lihat drakor atau bahkan film juga jarang kayaknya yang ngebahas soal fenomena pandemi COVID ini. Bener. Ini tuh kayak dan emang itu jalan ceritanya tuh kayak setelah pandemi mereda. Iya. Terus tiba-tiba datang lagi pandemi baru, manusia jadi zombie. Itu agak unik sih jalan ceritanya. Ditunjukin juga kan orang-orang pakai masker, masian gitu. Pakai masker, dan ada satu tokoh yang masih pakai APD lengkap. Oh iya. Jadi kayak masih relate ya sama kita. Masih relate sih, karena tapi jadi takut juga nggak sih setelah pandemi selesai ini nanti bakal ada ada kayak gitu nggak ya? Semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Jangan sampai. Amit-amit. Nah, setelah nonton nih, kita mau ngebahas gimana sih ini tuh pendapatnya Kak Santi nih. Kalau menurut aku ini tuh bukan soal pertarungan melawan wabah penyakit, tapi ngelawan sesama manusia yang berusaha bertahan dengan cara apapun. Namanya manusia, kalau udah nyoba bertahan hidup, itu biasanya lebih ganas nggak sih? Betul. Kayak udah nggak kenal temen, nggak kenal lawan, siapapun yang bisa digasrak ya digasrak. Gasrak kan tuh bahasanya. Makanya serial ini tuh nunjukin sisi kemanusiaan yang diuji. Dan ada juga diskriminasi sosial. Benar, karena di apartemen ini, kalau jadi apartemen lantai 1 sampai lantai 5 itu penyewa umum, lantai 6 ke atas itu udah yang lebih mahal ibaratnya. Kelas atas lah ya. Udah kelas atas. Dan yang bisa pakai fasilitas kebugaran, fasilitas gym di apartemen itu cuman boleh dari lantai 6 ke atas. Wah, itu yang kelas penyewa sosialnya kerasa banget sih. Kerasa banget. Penyewa umumnya nggak bisa sama sekali, nggak boleh. Dan film ini juga ngebahas soal cinta yang menyelamatkan sisi kemanusiaan. Bener banget, karena ada satu yang bikin dia sebenarnya udah terinfeksi, cuman karena rasa cinta dia berusaha menahan diri. Iya, dan katanya juga berubah. Zombie-zombinya tuh masih bisa disadarkan gitu kan, karena masih ada sisi cinta kemanusiaannya itu. Betul. Tapi sebenarnya ini ada hal-hal yang unexplained juga ya. Iya. Kayak contohnya, kenapa Yoon Se-bum tiba-tiba punya antibody?
Iya, itu aku nggak tahu loh. Sama sekali nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Soalnya nggak dijelasin, kayak tiba-tiba dia punya antibody aja gitu. Antibodinya dari mana? Kita juga nggak tahu. Karena kalau misalkan dibilang itu karena dia udah vaksin kedua, masa iya dari segitu banyaknya apartemen, penghuni apartemen yang udah vaksin kedua Cuma baru dia Yoon doang. Se-bom? Kan nggak mungkin. Apalagi kita ngomongin Korea yang negaranya udah maju gitu kan. Nah itu tuh jadi apa ya, kayak plot yang bolong sih kalau menurutku. Iya, Jadi karena nggak di-explain gitu, jadi selama nonton jadi masih kepikiran. Iya, Kenapa sih dia bisa punya antibody? bener. Jadi ngeganggu nonton ke episode-episode berikutnya. Itu Bener. menurut aku sih kayak gitu. Bener. Cuman kalau aku pribadi sih nontonnya masih bisa menikmati ya, nggak terlalu memikirkan itu. Karena emang anaknya gampang ke distract. Oh iya. Aku tuh juga keganggu sebenarnya sama endingnya sih. Endingnya itu menurut aku terlalu biasa. Dan gampang ketebak. Iya, ya. gampang ketebak. Iya sih, Kurang bener. wow, kurang twist-twist Iya, gitu. iya. Cuman kalau aku pribadi sih jujur aku suka happy ending ya. Oh iya. Kalau aku kebalikannya Kak, aku tuh suka kalau misalnya endingnya itu jadi membekas, yang pas mau tidur tuh kenapa ya endingnya begini ya? Oh, I see. Aku nggak suka soalnya kalau pikiran aku diganggu. Gak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jadinya mikirin. Iya. Sebentar kalau ini tidurnya tenang Tenang. kayak langsung yes gitu. Udah langsung tarik selimut, oke. Nyenyak, mimpi indah. Mimpi ya indah. kan? Terus tuh ada yang menurut aku juga kurangnya, karakter Andrew itu kayak nggak signifikan, kayak nggak ada tuh. Nggak ngaruh. Iya Iya kan? bener sih, bener. Karena ibaratnya nggak penting-penting amat. Kayak jatuhnya jadi kayak buat nambahin bumbu, buat nambahin jalan cerita biar jadi sedikit lebih panjang. Iya, Rasanya betul, jadi kayak betul, gitu kan. betul. Nah, setelah kita ngebahas tadi nih, kalau menurut kamu skornya berapa? Dari 1 sampai 10? Kalau aku secara cerita sih, konsep ceritanya ya menarik banget dan keren sih. Tapi biasa sih menurut aku. Nggak ada yang meninggalkan pesan gitu. Jadi aku mau kasih 5 deh, karena susah nih seriesnya nih. Harus ada zombie apa, efeknya segala macam masih keren gitu. Oke. Kalau aku sendiri, karena aku suka jalan ceritanya dan aku nggak terlalu keganggu sama ending atau sama Andrew yang menurut kamu nggak signifikan dan memang iya, tapi aku menikmati jalan ceritanya, jadi aku mau kasih 7. Oke. Menurut aku masih oke lah, Masih masih oke. bisa dinikmati. Nah, segitu dulu Sinepuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Ditulis ya, kamu mau kita nge-review film atau series apa lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.